Chandra dan para hadirin yang saya hormati. Saya sudah pernah 3 kali sampai hari ini berada di sini. Undangan dari Pak Marwan, juga waktu Pak Marwan mengajak ke KPK juga saya hadir. Sayangnya Pak Portugi terlambat waktu itu, dan hasilnya ada. Saya didaulat oleh Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota Kaltim, tokoh masyarakat Kaltim, akademisi, ormas-ormas yang berada di Kaltim didaulat untuk menjadi Ketua Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam. Kenapa kami namakan rakyat, ini lebih galak sedikit, walaupun kita tahu ini terminologi rakyat dan masyarakat ini sedikit berbeda. Kami dari Kaltim melihat bahwa selama hampir setengah abad Kaltim sumber daya alamnya dieksploitasi, mulai dari hutan, minyak, batu bara, gas. Namun yang terjadi sampai saat ini, Kaltim belum mendapatkan manfaat yang seimbang, proporsional, dan berkeadilan. Ini yang kami catat. 100 tahun migas. Bahkan sumber pertama, dulu bahkan Belanda adalah menguasai teknologi migas yang paling handal di dunia. Baru diikuti Amerika. Nah, waktu itu kehandalan mulai dari Sumatera sampai di Kalimantan Timur, terutama di daerah-daerah sangat-sangat. Dari Papan ada sumur pertama, sumur mati dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat lebih dari 100 tahun Kalimantan Timur dieksploitasi migasnya. Namun kita lihat hasil yang didapat Kalimantan Timur dengan eksploitasi sumber daya alamnya tidak sebangun dengan potensi yang terjadi sekarang. Kita lihat di daerah perbatasan, anak-anak Indonesia tidak merasa jadi Indonesia. Tidak ada jalan infrastruktur yang benar menuju sana. Bahkan kita sangat malu dengan Malaysia. Bahkan mereka berkali-kali kami datangi mengatakan seandainya boleh kami akan pindah warga negara menjadi warga negara Malaysia. Dan ini potret bahwa ketidakberdayaan Kaltim dalam membangun daerahnya, ketinggalan dari berbagai sudut ekonomi dan sebagainya. Kemudian Kaltim juga menemukan kejayaan LNG. Bahkan LNG Badak yang berada di Bontang, sumber gas dari Blok Mahakam diolah menjadi LNG di Bontang. Pernah menjadi produsen LNG terbesar di dunia. Sebelum dikalahkan Bintulu dan sekarang dikalahkan Qatar. Namun sekali lagi kita miris dengan kenyataan sertifikasi data cadangan migas di Kaltim itu sangat simpang siur. Waktu saya mengikuti di berbagai LNG conference, ini data-data yang ada di awal ditemukannya itu 42 TCM dari KGB. Namun setelah dipublis kok terjadi beberapa TCM. Bahkan sangat berani Rudy Rubiandini dan Jero Wacik mempublish bahwa 2017 cadangan migas di Blok Mahakam, gas terutama gas bumi, tersisa 2 TCM. Dan ini data dari mana gitu loh? Nah, ini data yang ngolah siapa, mbahnya siapa yang ngolah ini ya, data 2 TCM ini. Kemudian menghancurkan bumi, seram sekali. Ngapain Pertamina kelola 2 TCM ini? Lalu kita tanya, loh ngapain lo ngotot untuk ikut memperpanjang? Bahkan Pranjois Pilon pun ya, Perdana Menterinya ngotot ya. Bahkan Duta Besar mengunjungi Gubernur ya 3 bulan yang lalu, mencoba investasi besar-besaran melakukan campaign CSR, bahkan hanya untuk sunatan 5 orang aja masuk orang. Ini adalah total di Kaltim ya. Dan kita lihat Muara Badak atau sumber-sumber daerah ya, sumber-sumber migas sampai sekarang miskin. Bapak silahkan berkunjung ke Senipah. Bahkan terakhir ini saya nanti akan bicara kenapa kondensat kita dikembalikan ke produsen. Ini juga nanti saya minta, tapi saya sudah bicara dengan Komisi 7 tapi tidak ada yang tahu, tidak mau semangat ya untuk mengoreksi kenapa mesti kondensat. Jadi yang dibadak itu memproduksi C1, C2, C3, C4 dan C5. Tapi kenapa dalam prinsip of agreement-nya justru
justru kondensat diserahkan lagi ke produser. Bahkan terakhir itu dilelang kan, dapat ke Singapura, dari sini Pak kita ekspor ke Singapura. Ini juga pertanyaan. Nah kemudian saya terangkan lagi bahwa keunggulan LNG Badak saat-saat kita mengalami krisis ekonomi, dolar bergerak sampai 14.000, justru mendorong LNG Badak. Pada saat kita ekspor kita sampai 400 simpan ya per tahun. Kita bayangkan kalau 14 dolar, 14.000 per dolar, kemudian ekspor kita sempat 400 kapal, dan satu kapal itu 25 juta US dollar. Berapa keuntungan yang dihasilkan negara dari LNG Badak ya, yang itu berada di Kaltim. Namun Bapak hadirin, perlu saya sampaikan, apa yang terjadi saat ini? Kantor wali kota dan kantor DPRD Bontang saja itu masih pakai genset. Kenapa? Karena wali kotanya bolak-balik ke Kementerian SDM itu tidak digubris. Datang ke SKK Migas tidak digubris. Apalagi datang ke Total, dipandang sebelah mata. Padahal Bontang itu adalah penghasil LNG, revenue terbesar. Sekitar angka yang statistik saya dapat pernah mendapatkan 100 triliun per tahun dari hasil LNG ketika kita produksi peak ya, di 2005. Dan ini potret. Kemudian Kaltim kekurangan energi 70% kita sudah krisis elektrifikasi. PLN di Kaltim masih memakai BBM dan ini pemborosan. Mengapa demikian? Karena PLN untuk mendapat kuota gas dari DMO itu tidak akan pernah bisa dapat. Kenapa? Karena ini kita bicara sindikat. Bahwa dia bisa disindikat. Ya, akhirnya saya sedikit aja Pak Bang Hatta menambahkan, jadi perjuangan Kaltim ini masih normatif. Kaltim masih normatif. Jangan sampai Kaltim melakukan mengeblokir kemarin seperti tongkang-tongkang batubara yang boleh keluar dari Kaltim. Karena pernah terjadi BBM ya, suplai BBM yang sempat bermasalah ke Kaltim. Kuota kita diperketat dan sebagainya. Dan kami juga dari suara-suara Sumbang di Kaltim, jangan sampai ada muncul-muncul suara Kaltim Merdeka. Kaltim ingin keluar dari NKRI. Kaltim akan mengikuti otonomi khusus di Papua dan Aceh. Jadi fakta, ini sudah berkembang di Kaltim, suasana kebatinan seperti ini. Karena apa? Waktu perjuangan di judicial pidana penimbangan migas kita ditolak MK. Nah kita sekarang berjuang. Kaltim minta porsi di blok mahakam, participating interest 10%. Dan ini ada di PP 34 2005. Jadi normatif. Dan mungkin saja dengan partainya kita bisa berbagi di working interest. Itu yang diinginkan Kaltim. Saya kira saya ada tambahan dari rekan saya Dr. Bernelus dan Pak Haji Sofian, Dr. Haji Sofian untuk tambahan mungkin sedikit Pak Bernelus silakan dari sisi kerusakan lingkungan dan juga nanti ada pengisapan ekonomi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Trisno yang kami hormati, 1 menit saja saya. Di kesaksian saya di Mahkamah Konstitusi tanggal 22 November 2011 saya sampaikan bahwa kerugian eksternalitas lingkungan yang dipikul oleh Kaltim itu mencapai 9,23 triliun per tahun. Tetapi dari perimbangan yang masuk ke Kaltim dari hasil eksploitasi sumber daya alam hanya berkisar 5-7 triliun. Jadi jangankan untuk memakmurkan rakyat di sana dari bagi hasil, hanya untuk memperbaiki restorasi ekosistem saja tidak cukup. Jadi begitu besar subsidi rakyat Kaltim bagi operasi industrialisasi sumber daya alam yang terjadi. Itu saya sampaikan dengan data dan fakta yang kita lakukan perhitungan melalui evaluasi sumber daya alam selama 5 tahun. Terbuka terbelalak mata para hakim konstitusi tetap